بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقيموا ونعم أن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا كل مؤمن. Istaqimu, tujuh sira, istiqomahlah kamu, wa ni'malan sak bagus-bagus perkara iku anistaqamtum yakti tuk yen to tuk iku istiqomah apa sira. Ai wa ni'mal syai'in istiqamatiku. Segala sesuatu yang paling baik itu adalah istiqomah. Karena dari istiqomah itu akan menimbulkan karomah apapun. Kalau contohnya benda, kalau cara kita buat api, gimana caranya? Cara ingin membuat api, korek nggak mau api, harus beres gitu. Hah? Apa? Batu sama batu kan? Ya, batu sama kulit apa batu? Nah, itu kalau istiqomah terus menerus akan keluar api. Ya, artinya kamu mau sakti itu ya harus istiqomah. Kesaktianmu itu akan keluar kalau kamu istiqomah. Tempat yang istiqomah kamu tempati itu keramat. Kenapa Masjidil Haram itu kok keramat? Ya karena orang mulai jalan-jalan dulu tawaf aja di situ. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Mulai dari malaikat yang di arsy sampai kepada Ka'bah itu tawaf. Makanya nggak ada orang yang bisa terbang pas di atas Ka'bah itu. Nggak ada. Karena orang tawaf itu sampai ke atas, sampai ke haulil arsy, arsy Allah. Bahkan alam semesta ini kan lingkarannya tawaf gitu semua. Ya, mulai dari lingkaran terkecil bumi mengelilingi matahari, semuanya berputar. Subuh porosnya ya di situ. Terus ke gugusan galaksi yang berbeda. Wah, kalau lihat alam semesta, masya Allah, luar biasa. Allah Maha Besar itu, ya. Kalau kita bumi aja udah kayak gini. Ternyata ada, saya lihat di gambar apa itu, ada kiriman meme. Ternyata bulan itu tidak begini muteri buminya. Karena buminya juga jalan, tidak melingkar. Mataharinya itu juga jalan begini. Kejar matahari gitu muter. Kalau selama ini kita pahami kan muter ini ke air, itu juga benar-benar dinamis sekali. Dan semua berputar, semuanya berputar sampai di sini ya. Benda terkecil itu apa? Atom. Ya, atom terdiri dari dari apa? Neutron dan apa? Neutron dan proton dan neutron. Itu duanya terus berputar, nggak diam. Dua partikel terkecil yang membentuk atom. Atom adalah benda terkecil dan atom itu terdiri dari dua partikel super kecil lagi namanya
Atom itu terdiri dari proton dan neutron. Proton dan neutron itu ternyata tidak diam dia. Ya, luar biasa. Makanya kayak kayu ini, di dalam partikel kayu itu semuanya bergerak, berpower. Apapun, nah makanya ni'ma syai'in istiqamah itu, sebaik-baik sesuatu itu nggak perlu banyak. Khairul amal atwamukum wa in qalla. Sedikit tapi istiqamah. Sudah sedikit tidak istiqamah. Nah itu apa yang diharapkan? Sudah, kamu tuh tidak perlu terlalu banyak yang kamu kerjakan. Pegang aja yang kamu nyaman, kamu nikmat mengerjakan, itu aja jadi pegangan dalam hidup kamu. Ya. Tidak perlu semua mau dikerjakan, aja kan semua nggak ada yang dikerjakan. Ya. Pilih yang nyambung, kamu mengerjakannya nyaman, tidak merasa sempit waktunya, tidak merasa terganggu waktunya, merasa nyaman mengerjakannya, itulah yang akan melekat dalam kita. Anistaqimu wa ni'ma anistaqamtu wa khairu a'malikum as-shalah. Tapi sebaik amal sirah itu adalah as-shalah. Sebaik-baiknya amal adalah shalah. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa kullu mu'min. Wa la yuhafidhu, dan orang bakal bisa menjaga alal wudu'i asasi wudu sopo illa kullu mu'min. Muslim belum tentu, mukmin ya, karena dia sudah mantap. Nah makanya prinsipnya kalau kamu masuk kamar mandi, keluar tuh pakai wudu, jangan sampai tidak wudu. Meskipun baru keluar langsung kentut, nggak apa-apa. Pokoknya prinsip ketemu masuk kamar mandi, wudu. Untuk kamar mandi, wudu. Syukur-syukur bisa dijaga, kentut, wudu lagi. Istaksir minan nasi min du'a'il khairi laka, fa innal 'abda la yadri 'ala lisani man yustajabu lahu aw yurham. Nah ini makanya kita jangan pernah underestimate pada siapapun. Istaksir, memperbanyaklah kamu minan nas, dari seluruh umat manusia, apapun latar belakang agamanya, keyakinannya, etnisnya, an-nas min du'a'il khair, dari doa kebaikan. Karena doa kebaikan akan sampai kepada yang maha baik, disampaikan oleh siapapun. Siapapun yang menyampaikan itu makhluk Allah semua. Manusia itu makhluknya Allah. Unsur kebaikan dari diri manusia itu adalah unsur nasutnya Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi pada diri manusia itu ada unsur imaninya sebenarnya. Cuman fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka setiap doa kebaikan yang disampaikan oleh manusia, doa kebaikan itu artinya apa? Doa yang tulus, yang dimunculkan oleh hati orang itu, bukan mulutnya, tapi hatinya. Dan kebaikan itu sama dalam semua proses agama, itu sama. Ya, doa kebaikan. Istaksir minan nasi min du'a'il khairi laka, memperbanyaklah kamu minan nasi, dari manusia, min du'a'il khairi, dari doa kebaikan. Mintalah doa kebaikan pada siapapun juga, apapun statusnya, bahkan apapun agamanya. Karena doa kebaikan yang keluar dari hati orang itu frekuensinya sama seluruh dunia itu, dan dia akan sampai kepada yang maha baik. Kenapa? Fa innal 'abda, sesungguhnya hamba
iku la yadri, orang mengerti ala lisan iman, ing atase lisannya siapa. Yustajabu yang diijabai apa lahu maring ma au yurhamu, atau dikasihi, diwelasi apa ma. Ya, coba yustajabu lahu maring abdu, bukan amal, nggak ada amalnya. Yustajabu kang diijabai apa lahu maring abdu au yurham, atau diulasi sapa abdu. Mintalah doa kebaikan kepada semua orang. Kamu tidak perlu melihat KTP-nya, tidak perlu. Nah, maksud minta istaghfir minan nasi min du'ail khair itu artinya apa? Berbuatlah baik kamu kepada siapapun, maka orang yang menerima kebaikan itu pasti akan mendoakan kebaikan kepada kamu. Itu intinya. Bukan kamu doakan, bukan begitu. Doa yang keluar itu bukan yang murni dari hatinya, tapi dari mulutnya. Yang kamu harus cari adalah doa kebaikan yang keluar dari otak hati orang itu. Caranya gimana? Kamu harus berbuat baik. Dengan berbuat baik, maka kebaikan kamu itu akan diterima dengan baik oleh orang itu, dan orang itu akan mendoakan kebaikan kepada kamu. Doa kebaikan itu akan sampai kepada yang maha baik. Itu cara. Jadi istaghfir minan nasi min du'ail khairi laka itu memerintahkan kita, Nabi, agar kita memperbanyak melakukan kebaikan kepada siapapun. Tidak perlu diminta berdoa. Orang kalau sudah mendapatkan perlakuan baik dari kita, dia pasti bahagianya, senangnya dia menerima bantuan dari kita, itu adalah doa kebaikan itu kita. Itu loh. Tak perlu harus angkat tangan omong, tidak perlu. Ya. Dia senang, dia bergembira, bahkan mungkin tidak sempat berbicara apapun, tapi senangnya dia, bahagianya dia, itu adalah doa kebaikan untuk kita. Makanya istaghfir, perbanyaklah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. La yadri ala lisani man yustajabu bihi au yurham. Dari orang doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Tidak harus doanya seorang kiai, tidak harus doanya orang, dan bukan itu. La yadri ala lisani man yustajabu aw yurham. Istaghfiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban min ad-dhulli adnaha al-hammu. Istaghfiru, memperbanyaklah kamu, min qawli la hawla wa la quwwata illa billah, dari membaca la hawla wa la quwwata illa, perbanyaklah kamu wiridan la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa? Fa innaha maqasatul wiridan la hawla wa la quwwata illa billah, ikutan fa'u bisa menolak apa la hawla tis'ata in 9 wa tis'ina 90 apa nih baban pintu minat duri dari bahaya. Adnaha kang utawi lebih rendahnya, lebih minimalnya bahaya, lebih ringannya bahaya itu apa? Alhammu pikun. Alhammu prihatin, ya. Alhammu susah, prihatin. 99 pintu musibah bisa ditangkal dengan la haula wala quwwata illa billah. Yang paling rendah adalah alhammu, susah. Istausu bin nisa fa khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waja. Nah ini hati soheh. Ada yang tidak terima aktivis gender ini. Istausu, berwasiatlah, amri berwasiat, mintalah wasiat sapa sira, berwasiatlah sama sira
bin nisa'i saking perempuan khairan ing api. Kenapa? Fa'inal mar'ata mukau sak temeni perempuan iku khuliqat. Fa'inal mar'ata mukau sak temeni perempuan iku khuliqat, diciptakan sapa mar'ah min dila'in saking tulang rusuk, a'waja yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Wa inna a'waja syai'in mukau sak temeni luwi bengkoknya sesuatu fitila'i ing dalam tulang rusuk iku a'lahu paling atasnya atila. Fa'in dahabta mukolamun berkehendak, bukan pergi ya. Fa'in dahabta mukolamun berkehendak siro takimuhu fa'idhahab kamu kaulah muntuman dan sopa sara takimu wale meluruskan sopa sirahu en abdilah yo kasar kamu kau bakal mematahkan sopa sirahu indilah wa intarab ta'lamun meninggalkan sopa sirahu indilah lam yazal selalu apabila itu a'waja bengkok fastausu maka wasiata sapa sira bin nisa'i kalau perempuan khairan ing api. Ini Rasul ya, saking halusnya perempuan itu Rasul sampai menggunakan istausu seolah-olah sudah mau meninggal. Itu pesan terakhir yang terbaik. Rawahu Syaikhan, ini Syaikhan Bukhari Muslim hadisnya ya, an Abi Hurairah. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Tulang rusuk perempuan laki-laki paling atas itulah yang paling bengkok. Diibaratkan itu ya, fa'in dhahabat tuqimuhu kasarta wa itartahu lam yazal a'wada. Kalau kamu paksa dia luruskan, maka tulang itu akan patah. Tapi kalau kamu biarkan, maka tulang itu tidak akan pernah lurus. Maka apa? Ya harus pelan-pelan. Asri'u bil janazati fa intaku sholihata. Asri'u cepat mempercepatlah sapa sira akeh. Asri'u mempercepatlah sira akeh bil janazati kalawan janazah. Menguburkan jenazah. Fa in taku mongko lamun ono apa jenazah iku sholihatan, jenazahnya itu soleh, orang baik, ya fa khairun mongko api, fa khairun mongko iku api apa tuqaddimunaha mengesusokno, mengedepankan, mempercepat sapa sira ha ing jenazah ilaihi maring apa? Fa khairu maqaitu api tuqaddimunaha iku maju'akum sapa sira ing jenazah ilaihi maring khair. Wa ittaku siwa dalika. Nah, Rasul menggunakan tidak, ini muqabalahnya sholihah, tidak menggunakan qabihah atau mazmumah, ya kan? Tapi Rasul menggunakan wa ittaku siwa dalika, tidak menggunakan qabihah atau apa dhamim atau yang kata lain. Tapi Rasul wa ittaku lamun ono apa jenazah itu siwa dalika, bukan orang soleh. Nah kan gitu ya, tidak disebut orang jelek, tidak, bukan orang soleh. Fasyarut pokok itu elek apa tada'unahu an liqabiku, yaitu meletakkan sapa sira akeh an liqabikum saking gulu sira akeh. Maksudnya gimana ini?
Kata Rasul, kalau ada orang meninggal, segeralah dikuburkan. Jangan disuruh diam lama-lama. Kenapa? Fa'in takus solih. Kalau jenazahnya ini orang baik, ya, maka akan, kalau dipercepat akan baik untuk jenazah dan juga untuk kita. Ya, karena ingat, hakul jenazah adalah hayat itu kan ada satu, haknya orang yang hidup terhadap orang yang mati. Pertama apa? Harus memandikan, ya, ngafani, nyolati, menguburkan. Ada 4 gitu, memandikan, ngafani, nyolati, menguburkan. Ini namanya fardu kifayah, yang kalau tidak ada melakukan semuanya berdosa. Kalau bab-babnya belum tuntas dilakukan, maka fardu kifayahnya menggantung. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, tapi belum dikubur-kuburkan. Nah, ini masih kifayahnya menggantung, menjadi beban bagi yang itu. Betul. Maka segeralah dia dikuburkan. Kalau dikuburkan dia solihah, jenazahnya orang baik, itu akan baik bagi jenazah dan bagi kita yang terkena beban fardu kifayah. Tapi bagaimana siwa dzalik? Bagaimana kalau selain tidak, ternyata bukan orang soleh jenazahnya? Ya kita harus segera juga menguburkan. Kenapa? Kalau dia tidak, ternyata bukan orang soleh, maka fasyarrun tada'unahu ala liqaumikum. Beban fardu kifayah itu akan semakin jelek menumpuk di dalam beban kita selama jenazah itu belum dikuburkan. Jadi harus segera dikuburkan juga. Itu resikonya jenazah. Kalau jelek berarti resikonya mayit. Ya atas amannya. Kalau baik, keuntungannya tetap pada yang meninggal dan juga kepada yang hidup, keluarganya. Itu. Jadi kalau ternyata fa'in takus solihatan fa khairun tuqaddimunaha, tapi fa'in takus soiwadari fa syarrun tada'una. Jangan lama-lama ada di pundak kita. Jadi harus segera, ya, menjadi tanggung jawab. Sudah segera langsung, biar segera urusannya dengan munkar nakir. Apa ciri jenazah yang solihah itu? Jadi sebenarnya simple, dan kita insya Allah semua orang muslim yang rajin sholat insya Allah husnul khotimah. Cirinya apa? Satu, ada orang yang memenuhi fardu kifayah, itu berarti dia orang baik. Ada orang yang mau memandikan, ada orang yang mau ngafani, mau nyolati. Nah, di sholat inilah kemudian kita lihat tingkatan kebaikan amal soleh dari orang meninggal. Seberapa banyak orang nyolati. Ya, minimal kata Rasul, kalau sudah 3 sok, itu sudah tanda-tanda penduduk surga. Ringan sekali. Ya, tapi ya tidak ringan juga. Karena tidak semua orang bisa datang untuk nyolati. Kenapa? Karena itu problem amal kita selama itu. Kalau amal soleh kita itu banyak, maka akan menarik banyak orang untuk nyolati. Tapi kalau amal soleh kita selama di dunia sedikit, maka hanya sedikit orang yang bisa tertarik dengan amal soleh kita. Gitu ya. Ukurannya di sana. Jadi kalau orang sudah meninggal, kelihatan tingkat kesalehannya dari apa? Seberapa banyak orang datang nyolati. Kalau dia banyak beramal soleh ketika hidup di dunia, amal solehnya itulah yang nyedot orang, yang akan mendatangkan orang untuk menyolati dirinya.
Tapi kalau pas-pasan ya mungkin 2-3 orang datang nyolati sudah cukup lah, keliling masuk surga. Ya, itu kelihatan. Kemudian berikutnya apa kita lihat? Apakah dia masuk punya tabungan awaladin sholihin yad'una, apakah dia punya tabungan dengan didikan anak yang soleh? Kelihatan juga anaknya nahlili gitu ya, nahlili 1 sampai 7 hari, terus haul. Nah itu amal jariah dari jenazah itu. Jangan sampai ditahlili 1 hari, setelah itu sekaligus 7 hari. Bahkan hari pertama sekaligus hari malam ke-7. Apalagi yang tidak ditahlili lain lagi itu sudah. Ya. Itu indikator, ya, indikator. Ya insya Allah. Makanya Rasul menggunakan fa'intaku siwadari. Jangan dihukumi tidak soleh dulu. Jangan dihukumi dia itu kalau tidak soleh berarti dia qobihah damimah. Tidak. Dia tingkat derajat kesalehannya itu mungkin di bawah. Buktinya apa? Masih ada yang merambut jenazahnya, masih ada yang nyolati, masih ada yang menguburkan. Itu masih kategori soleh, meskipun serendah-rendahnya soleh. Ya. Ismullahil a'zam wallahu al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina